Halo, perkenalkan nama saya Ida Bagus Restu Narendra Putra Swastika dari kelas 11 IPA 6. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai apa saja yang dapat perjuangkan dalam tokoh disebut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno-Hatta. Peranan Insinyur Soekarno-Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai pendiri Alchemist Study Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Sebagai pengagas dasar negara yakni Pancasila pada sidang BPU PKI. Sebagai Ketua Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang selanjutnya ditetapkan menjadi pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar. Sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi, sebagai proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagai ketua PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar. Berikut nilai-nilai Insinyur Soekarno-Hatta. Yang pertama, kebangsaan. Terbukti Bung Karno dengan serta-merta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah mendengar dan didorong situasi dan pendapat kawan seperjuangan juga meresahkan kejamnya penjajahan. Nilai kedua yang diperjuangkan Bung Karno adalah kerakyatan, sikap yang komitmen pada nasib rakyat. Nilai ketiga yang diperjuangkan Bung Karno adalah kemandirian, yang pada hakikatnya adalah Indonesia jangan bergantung pada negara asing. Berikutnya ada Muhammad Hatta. Peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, merumuskan teks proklamasi. Kedua, mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Ketiga, menjadi wakil presiden Indonesia. Keempat, memperjuangkan Indonesia di konferensi Meja Bundar. Nilai-nilai apa saja yang 5 nilai semangat Muhammad Hatta yang perlu diteladani. 1. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. 2. Pro patria dan primus patrilias. 3. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 4. Jiwa toleransi atau tenggang rasa. Dan kelima, jiwa kesatria. Berikutnya ada Ahmad Soebardjo. Peran Ahmad Soebardjo yang pertama adalah Ahmad Soebardjo adalah orang yang dimana dipilih sebagai anggota dari BPU PKI. 2. Ahmad Soebardjo adalah orang yang menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia. Yang ketiga, membujuk Laksamana Bunda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Keempat, ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Selanjutnya ada Soekarni. Peran Soekarni dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda adalah sebagai wakil golongan muda yang mengawal proses perumusan yang dilakukan golongan tua bersama dengan Sayuti Melik. Pada peristiwa ini pula Soekarni ditugaskan sebagai pembantu Hatta, sementara Sayuti Melik menjadi pembantu Soekarno. Nilai dan karakter yang patut ditiru yaitu keberaniannya menculik Soekarno ke Rengas Dengklok bersama golongan muda karena dengan perbuatannya maka cepat dilaksanakan untuk proklamasi dan terhindar dari pengaruh manapun. Selanjutnya ada Sayuti Melik di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjadi wakil golongan pemuda yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi bersama dengan Soekarni. Sayuti Melik diposisikan sebagai pembantu Soekarno pada proses penyusunan naskah proklamasi. Adapun Soekarni sebagai pembantu Hatta. Sayuti Melik merupakan sosok yang memberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia dan menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Sayuti Melik adalah sosok yang mengetik naskah proklamasi hasil gagasan golongan tua.
Selanjutnya ada BM Dia. Peran BM Dia adalah seorang jurnalis yang sangat peduli kepada bangsanya. Dia berperan sebesar dalam mendokumentasikan detik-detik perkembangan situasi menjelang proklamasi 1945. Sebagai jurnalis, ia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan tersebut ke pelosok Indonesia. Beliau merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Selanjutnya ada Latif Ernaningrat. Mereka berperan penting dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Trimurti sebagai petugas pengibar pemegang baki bendera merah putih. Selanjutnya ada Sultan Syahrir. Peran Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu. Berlatar belakang pada saat Sultan Syahrir mendengarkan siaran radio dari luar negeri bahwa pemberitaan atas kekalahan Jepang, maka Sultan Syahrir dan teman-temannya bergegas menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Tujuannya adalah mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera mendeklarasikan diri kemerdekaan. Nilai-nilai Sultan Syahrir, dia adalah pejuang Indonesia yang bersikukuh untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat Sultan Syahrir tahu bahwa 2 kota Jepang dibombardir, semoga membantu. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf Rodonipuro dan Yusuf Rodonipuro dianggap sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Saat dia bekerja di radio Hosokyoku, dia juga adalah salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 1945 yang berdiri sampai sekarang, dan kemudian hari jadinya diperingati setiap tanggal 11 September. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya Ida Bagus Restu. Terima kasih.